Dan pemirsa, untuk mengetahui kondisi banjir rob terkini di Muara Kiamuk Penjaringan Jakarta Utara, kita telah terhubung dengan jurnalis Garuda TV Nur Malita Anwar dan juru kamera Ersyad Ade. Silakan Lita dengan laporan Anda. Ya, selamat siang Ayu dan juga pemirsa. Ini banjir rob masih melanda di kawasan Muara Angke, tepatnya di Kelurahan Pluit, Kecamatan Penjaringan. Nah, tempat saya melaporkan yakni di RW 22 RT 01, di mana kalau bisa saya gambarkan begitu ya Ayu dan juga pemirsa, ini sudah dari pukul 7 pagi tadi, ini banjir sudah dari 20 cm, 30 cm bahkan. Dan hari ini, maksudnya tepatnya pada pukul 12:20 waktu Indonesia Barat ini, banjir sudah mencapai di atas dengkul saya begitu ya Ayu dan juga pemirsa yang bisa Anda lihat, ini dengkul sudah di atas lagi sekitar 1 meter lebih, dan nantinya ini semakin siang akan semakin naik begitu. Dan kalau misalnya tadi juga informasi dari warga setempat, ini pasangnya banjir ini juga sudah mulai naik dari pagi hingga siang hari, dan kalau misalnya surut ini juga bisa diprediksi sekitar kalau misalnya kita lihat di hari-hari sebelumnya begitu ya, mulai dari pukul 3 sore hingga malam nanti. Dan tapi warga setempat juga masih was-was dan juga perlu waspada begitu ya jika air masuk ke dalam rumah, sedang memasak atau sedang tidur begitu. Dan Ayu dan juga pemirsa, kalau misalnya tadi saya mengetahui gitu ya informasi di sini sebanyak 6.000 warga yang tinggal di Muara Angke di sini di RW 22 dan RT 01, di mana kalau misalnya diakumulasikan sebanyak 2.000 kartu keluarga. Dan juga Ayu dan juga pemirsa, ini memang dari sebelumnya kalau misal ditanya ada warga yang mengeluhkan sakit ini banyak sekali. Tadi juga saya sudah berbincang dengan dengan banyak warga begitu ya di sini, di mana mereka mengeluhkan penyakit diare, gatal-gatal dan juga demam. Dan paling banyak ini gatal-gatal. Memang melihat air yang tergenang di sini juga airnya kotor begitu ya, menyatu dengan sampah-sampah. Dan tetapi yang sangat disayangkan di sini karena belum adanya posko bantuan ataupun posko kesehatan yang ada di wilayah Muara Angke ini. Kalau misalnya ditanya apa saja bantuannya, mungkin ada beberapa tadi juga sudah disebutkan, ada nasi kotak begitu ya, bantuan makanan. Dan kalau misalnya tadi ini juga bantuan makanan juga baru ada gitu ya, baru hadir ini di 17 November pada minggu kemarin, mulai dari 100 kotak dan tanggal 18 100 kotak, dan hari ini bantuan makanan terbanyak yakni sebanyak 500 kotak. Tetapi kalau misal diakumulasikan pagi, siang, dan sore, ini sebanyak 1.500 kotak, ini juga masih kurang begitu ya, karena melihat warga seluruhnya ini ada 6.000 nasi kotak. Dan kalau misalnya dan untuk mengetahui begitu ya Ayu dan juga pemirsa, kira-kira informasi lebih lanjut terkait banjirop ini, saya sudah bersama dengan Bapak RT. Iya. Nah, dengan siapa Pak? Selamat siang. Saya RT 10 RW 22, nama saya Muhadi. Bapak, ini bagaimana Pak tanggapannya? Ini udah hari kelima begitu ya Pak, banjirop di sini. Iya, ini udah hari kelima, masih suasana masih tetap kayak hari Jumat itu, dari hari pertama Jumat, Sabtu, Minggu, Senin, dan Selasa ini tetap masih segini-gini aja airnya. Tapi kalau sore hari surut itu, di malam hari itu surut ya, paling pagi jam 5 sudah surut ya, udah nggak ada airnya lagi, tapi nanti jam 8 udah mulai kembali. Bapak, kalau misalnya dilihat nih Pak, situasi sekarang ini udah sampai dengkul atas begitu ya Pak? Iya, sudah. Tapi semakin siang bisa sampai mana Pak? Biasa ini sampai masuk ini ke daratan ini, kemarin sih ke teras ini masuk sih kemarin, udah masuk. Mudah-mudahan sekarang janganlah. Jangan masuk, ini udah di rumah kita juga udah masuk. Dari tahun-tahun sebelumnya belum pernah masuk sih air. Baru tahun ini di rumah saya, rumah RT sendiri aja masuk air. Bapak, kalau misalnya bantuan dari Pemprov sendiri nih Pak, sudah ada apa aja sih Pak di sini Pak? Alhamdulillah kemarin ada dari BJ Gubernur, ada bantuan nasi box, terus ada beras, ada Indomie instan itu. Kami belum mencukupi dengan warga ya, karena cuma beberapa inilah. Tapi alhamdulillah sudah ada bantuan gitu, nasi kotak udah berapa ratus setiap pagi, siang, dan sore. Bapak, tapi kalau misalnya sangat disayangkan begitu ya Pak, ini kan banyak yang mengeluhkan gatal-gatal begitu ya Pak, tapi belum ada obat-obatan, ini warga nyarinya? Iya, belum. Ini tadi pagi aja saya ke Puskesmas Teluk Gong nganterin warga yang sakit, yang gatal-gatal itu saya anterin tadi pagi sampai jam berapa itu, jam 9. Enggak, menggunakan, kami kan kebetulan punya armada, punya mobil gitu, jadi kami antarkan buat periksa-periksa tadi ke sana ya. Mudah-mudahan sih nanti ada obat-obatan, karena di sini belum ada posko. Tapi kemarin ada wacana mau ada bikin posko, tapi sampai sekarang belum.
belum ini. Kalau sebagai warga nih Pak, apa sih Pak yang paling menghambat adanya banjir rob ini Pak? Iya, mengamat aktivitas ya. Ya dia bekerja apa kan ya kerjanya kan karena kalau jalannya banjir bagaimana mau lewat gitu. Gitu aja. Jadi ya mudah-mudahan sih dari ini pemerintah bisa ditanggul lah dari pinggir laut itu bisa ditanggul sana untuk mengurangi rob ini setiap tahunnya gitu, Mbak. Baik, terima kasih Bapak. Nah, Ayu dan juga pemirsa, itu dia perbincangan sedikit saya bersama ke Pak RT di Muara Angke ini. Dan sebenarnya saya agak sedikit khawatir begitu ya pemirsa, karena benar-benar di tengah dengan air yang semakin tinggi, semakin siang semakin tinggi. Dan bisa mungkin lebih dari 1 meter begitu ya, tetapi yang saya lihat di sekeliling saya ini anak-anak juga tidak takut, malah mereka berenang begitu pemirsa. Iya. Dan maksud kami mungkin kurang dari 1 meter, sekitar 60 sampai 80 cm begitu Ayu dan juga pemirsa. Dan kalau misalnya dilihat ini juga tadi ya ada warga yang mengeluhkan air bersih, kekurangan air bersih, dan mereka membeli di satu drijen begitu ya. Tadi juga ada yang menjual satu drijen di gerobak itu seharga Rp5.000. Dan tentunya ini juga warga setempat mengharapkan bantuan dari pemerintah Jakarta khususnya untuk bantuan obat-obatan, makanan, dan lain-lainnya. Sementara itu Ayu. Baik, terima kasih Nurmalita Anwar atas laporan Anda dan selamat kembali bertugas.